Tawaran menarik untuk MU dari Barcelona. Lepaskan Marcus Rashford, dapat Ferran Torres. Manchester United dilaporkan mendapat kesempatan untuk mendatangkan penyerang Barcelona, Ferran Torres, di tengah ketidakpastian masa depan Marcus Rashford di Old Trafford. Situasi ini muncul setelah MU meminjamkan Marcus Rashford ke raksasa La Liga itu pada musim panas lalu dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Menurut laporan tim Talk, Ferran Torres bisa menjadi target MU pada musim panas ini berkat sikap terbaru klub La Liga tersebut. Barcelona dilaporkan sedang berusaha mengatur keuangan mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang, yang mungkin termasuk melepas beberapa pemain untuk mendanai kedatangan bintang-bintang baru. Akibatnya, diklaim Torres ditawarkan kepada MU saat Barcelona berupaya membawa Rashford ke Camp Nou untuk musim berikutnya. Meskipun Barcelona memiliki opsi untuk mendatangkan Marcus Rashford secara permanen seharga 30 juta euro, berbagai laporan menyebutkan klub Spanyol itu telah mengeksplorasi kemungkinan meminjam bintang MU itu untuk 1 tahun lagi. Torres yang kini berusia 26 tahun bukanlah sosok asing di Manchester. Ia pernah menghabiskan 2 tahun di Etihad Stadium bersama Manchester City sebelum kembali ke Spanyol pada 2022. Musim ini Torres tampil impresif di Barcelona dengan mencetak 16 gol di semua kompetisi, membantu klubnya mencapai perempat final Liga Champions dan memimpin klasemen La Liga dengan keunggulan 4 poin atas Real Madrid. MU dilaporkan tertarik dengan tawaran dari Barcelona untuk mendatangkan Torres, tapi masih harus dilihat keputusan apa yang akan diambil pemain dan The Red Devils jika kesepakatan semacam itu menjadi kenyataan. Langkah ini berpotensi membuat MU lebih fleksibel dalam mengizinkan Rashford dipinjamkan kembali jika kesempatan tersebut muncul. Sementara di sisi lain, Rashford telah menyatakan dengan jelas ia ingin tetap berada di Barcelona melampaui masa peminjamannya saat ini. Dalam wawancara pada TNT Sports pada Oktober lalu, Rashford mengungkapkan keinginannya untuk bertahan. "Saya ingin bertahan untuk sebanyak mungkin musim yang bisa dijalani. Kita akan melihat. Saya harus fokus mencoba melakukan pekerjaan saya dan mencoba membantu tim dengan cara apapun yang bisa saya lakukan. Saya belajar banyak. Ini style sepak bola baru. Namun ini membuat saya menjadi pemain yang lebih baik. Jujur saja ini pengalaman yang luar biasa." Dengan hanya beberapa bulan tersisa hingga masa peminjaman Marcus Rashford berakhir, situasi ini menjadi semakin kompleks. Barcelona harus memutuskan apakah akan mengaktifkan opsi pembelian atau mencari alternatif lain. Sementara United harus mempertimbangkan apakah pertukaran dengan Torres merupakan langkah yang tepat untuk klub. Keputusan akhir kemungkinan akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk performa kedua pemain hingga akhir musim, kondisi finansial kedua klub, dan tentu saja keinginan para pemain itu sendiri. Yang jelas, bursa transfer musim panas mendatang menjanjikan drama menarik terkait masa depan kedua penyerang berbakat ini. Fabrizio Romano spill MU sudah kunci calon pengganti Casemiro, tapi transfernya tidak mudah. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano baru-baru ini memberikan update terbaru seputar perburuan gelandang Manchester United. Setan Merah kini diklaim sudah fokus untuk mengamankan jasa Sandro Tonali dari Newcastle. Menjelang dibukanya bursa transfer musim panas, MU sudah mulai ambil ancang-ancang. Setan Merah punya sejumlah agenda di bursa transfer nanti, di mana belanja gelandang bertahan baru jadi prioritas utama Setan Merah. Ini disebabkan MU sudah pasti berpisah dengan Casemiro, dan kepergian sang gelandang menyisakan lubang besar di lini tengah Setan Merah. Alhasil, mereka perlu sosok dengan kemampuan top untuk menggantikan kepergian Casemiro. Romano dalam laporan terbarunya menyebut bahwa MU kini sudah mengunci target transfer mereka. Setan Merah lagi all out untuk memboyong Sandro Tonali dari Newcastle. Menurut laporan tersebut, internal Manchester United sudah mengerucutkan nama-nama yang akan mereka kejar di musim panas nanti. Tonali kabarnya jadi salah satu daftar prioritas Setan Merah. MU menilai Tonali memenuhi semua aspek yang mereka butuhkan. Ia masih muda, kemampuannya di atas rata-rata, dan ia sudah teruji bermain di Premier League dan tampil apik sejauh ini.
Tiga faktor itu membuat setan merah tergila-gila pada pemain timnas Italia tersebut. Mereka yakin Tonali bisa jadi pengganti yang sempurna untuk Casemiro di musim depan. Namun Romano juga melaporkan bahwa MU juga punya kendala dalam perekrutan Tonali. Mereka harus bersaing dengan tetangga berisik mereka, Manchester City. City juga lagi butuh gelandang baru untuk menggantikan Rodri di musim panas nanti. Tonali disebut-sebut jadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar belanja Pep Guardiola. Namun MU bisa sedikit bernafas lega, karena Tonali bukan prioritas utama City. Mereka dikabarkan masih memprioritaskan transfer Elliot Anderson dari Nottingham Forest di musim panas nanti. Manchester United juga dilaporkan harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk mengamankan jasa Tonali di musim panas nanti. Newcastle dikabarkan akan membandrol sang pemain di kisaran 100 juta pounds, sehingga MU bakal pikir dua kali sebelum menebus harga mahal tersebut. Manchester United beruntung, eksperimen Ancelotti bantu memaksimalkan potensi Matheus Cunha. Matheus Cunha sudah menjadi pemain kunci bagi Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick. Bahkan, kini Carlo Ancelotti membantunya lebih jauh dengan eksperimennya bersama timnas Brasil. Untuk pemain yang tampaknya tidak memiliki peran yang jelas dalam formasi Michael Carrick, Cunha pantas mendapatkan pujian besar karena telah membuat dirinya tak tergantikan. Ia telah menjadikan posisi sayap kiri sebagai miliknya, dengan sempurna menjalankan instruksi Carrick untuk memperluas permainan dan menyeimbangkannya dengan masuk ke dalam saat dibutuhkan. Namun masih ada level yang perlu dibuka dalam permainan Cunha, dan peran yang diberikan Ancelotti kepadanya untuk berhasil diharapkan akan membantu Manchester United. Ancelotti lebih suka menjaga kesederhanaan dalam formasinya dan memberdayakan para pemain untuk membuat perbedaan dengan menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Untuk berhasil, pelatih asal Italia itu tahu bahwa ia memiliki pemain yang mampu melewati lawan dengan mudah melalui dribble. Jadi ia menempatkan mereka dalam formasi 4-4-2. Dalam pertandingan baru-baru ini melawan Prancis, formasi tersebut terlihat pada duet penyerang Vinicius Junior dan Cunha sebagai penyerang. Tapi mereka hanya penyerang di atas kertas. Vinicius memulai di sisi kiri dari duet penyerang, dan Cunha di sisi kanan. Tugas mereka untuk memperluas permainan secara horizontal dan vertikal. Vinicius bergerak ke ruang setengah kiri yang lebih disukainya. Dia dapat memotong ke dalam menggunakan kaki kanannya yang lebih kuat, dan Cunha bekerja di sisi kanan. Pada dasarnya, peran Cunha mencerminkan perannya di United, hanya saja ditingkatkan lebih jauh karena ia sama sekali tidak bisa masuk ke dalam menggunakan kaki yang lebih kuat. Peran ini pada dasarnya akan menyebabkan Cunha mengubah gaya bermainnya sampai batas tertentu, yang akan menjadi kabar baik bagi Carrick. Cunha tetap menjadi penyerang sayap di bawah asuhan Carrick, tetapi sangat jelas bahwa posisi terbaiknya adalah di tempat Bruno Fernandes bermain. Ia pantas mendapat pujian karena telah mengubah dirinya menjadi pemain sayap tradisional saat tidak menguasai bola. Disinilah perannya di timnas Brasil berperan. Bermain di sisi kanan sistem penyerang terpisah memaksanya berada di jalur yang tepat untuk melakukan hal-hal yang diinginkan Carrick dari pemainnya. Ia membantu pertahanan, mencapai garis gawang saat menyerang, mengisi ruang kosong saat tidak menguasai bola tetapi timnya menyerang, dan menyelinap ke dalam kotak penalti sambil melepaskan tembakan dari jarak jauh. Carrick tidak mungkin meminta profil permainan yang lebih baik untuk Cunha, agar ia siap dan dapat berperan di sayap dalam formasinya. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.